ikut terbakar. Salam, saudara-saudara sekalian. Saya sudah tidak bisa terbakar, tidak bisa. Saya sudah menjadi diri yang punya tempat dan sengaja selalu membangun tempat untuk tidak bisa dibakar-bakar atau dipengaruhi oleh hal-hal yang hanya berupa pengarahan. Begini, kawan-kawan berdua itu tadi sudah menyampaikan pemikirannya. Saya ingin memberitahukan kepada Anda, mungkin Anda sudah tahu, tapi karena kita ini sedang merayakan kebudayaan, kalau saya ngomong baca itu sebenarnya ini manifesto peradaban. Sudahlah, jangan terlalu akademis membedakan antara peradaban dan kebudayaan. Nanti saya bicara kebudayaan. Kebudayaan itu sebagai sistem. Kalau orang mau memberi arti itu sistem simbol, itu ya boleh saja. Dan aneka macam sesebutan. Tapi saya ingin kembali ke kebudayaan sebagai sistem. Itu suatu entitas yang sudah lengkap dalam dirinya, lengkapnya lengkap. Kalau orang bicara tentang bangunan kebudayaan, itu bangunan yang nampak dalam dirinya itu pada akhirnya itu urusan jatuh bangun. Pemimpin datang, pemimpin pergi, dan yang pergi itu karena sesudah jatuh berdarah-darah. Dan kita rakyat, kita pendukung kebudayaan yang memiliki watak rebellious. Saya tidak akan mungkin hidup tanpa watak rebellious. Tidak mungkin. Saya senang dengan lirik, tapi tidak begitu halnya dengan lagu. Ya, tentu saja lirik dan lagu itu dua entitas yang kadang-kadang menyatu. Tapi pada dasarnya saya bicara lirik, tidak bicara lagu itu sendiri. Lirik itu message. Lirik itu tempat di mana ajaran, tempat di mana orientasi nilai, tempat di mana perjuangan mewujudkan orientasi nilai itu dalam hidup, itu adanya dalam lirik. Karena itu, ya karena saya belajar antropologi, orang-orang antropologi itu senang sekali berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan lirik. Waktu menulis disertasi, saya menjadi penganut dunia antropologi yang bicara tentang hal-hal macam itu. Tapi sesudah 1 tahun disertasi itu tak buang. Sebagai pemikiran tak buang. Untuk apa? Dan orang Jawa itu orientasinya itu jauh lebih mendalam daripada orang-orang Amerika. Di antropologi itu ada sesuatu kekaguman terhadap the politic and the poetic, aneka macam. Segala sesuatu itu selalu ditampilkan dalam performance, politik dan poetik. Poetik itu lirik, poetik bukan syair, poetik bukan puisi. Bagi saya, lirik tidak puisi dunia yang lain lagi. The politic and the poetic itu kaitannya dalam pikiran saya ketika menulis itu dengan passion resistance, petani. Perlawanan petani itu perlawanannya orang-orang lemah, bro. Dan kalau kita mengembangkan teori atau kita mau percaya pada gagasan teori tentang model-model perlawanan orang kecil, orang kecil itu memiliki sesuatu keagungan yang namanya kecil, tapi mereka itu punya dalam perspektifnya sport.
weapon of the weak. Weapon of the weak itu real, sesuatu yang real. Rakyat itu membungkuk, di kampung saya itu orang terbiasa membungkuk-bungkuk, tapi tidak terlalu percaya kepada pidatonya orang-orang berkelas dari kota, karena mereka punya itu model perlawanan. Nah, kalau sport punya perlawanan itu ujungnya itu aneka macam. Sabotase itu sistem perlawanan. Membikin puisi, itu perlawanan. Dan khususnya puisi bisa berpengaruh karena suaranya, berpengaruh karena liriknya, sesuatu yang tertinggal abadi. Dan itu akan ditemukan sebagai suatu model bacaan oleh mereka yang kerjanya melakukan riset-riset. Wah, ya itu keren, keren sekali itu menurut saya. Sabotase, ngerasani, mengejek-ngejek, lalu menertawakan, dan hal-hal sejenis itu. Menertawakan, memberi julukan, tahu simplemente umuman, tahu kebanyakan cocok, dan sebagainya. Itu perlawanan rakyat, seluruh model perlawanan. Nah, di Indonesia ini segala urusan yang lahir dari media sosial, dan video-video dari orang-orang terpelajar, aktivis dan sebagainya, itu adalah itu. Tidak diberi makna, padahal itu maknanya seluruhnya itu model perlawanan rakyat, model perlawanan orang lemah, itu gambaran dari weapon of the weak. Saya ingin menghentikan sementara urusan perlawanan kerakyatan macam ini untuk menampilkan bahwa inti sarinya itu kebudayaan. Anda boleh bicara peradaban, isinya sejarah jatuh bangunnya penguasa, itu sejarah jatuh bangunnya etika, itu sejarah jatuh bangunnya moralitas. Tuhan mengutus nabi-nabi dan tidak cukup satu, tidak cukup 25, tapi banyak sekali jumlahnya. Ada nabi-nabi yang tidak dikenali oleh kita karena tidak ada kitabnya. Kitabnya para nabi semuanya itu lirik, semuanya lirik, tidak ada kitab yang ditembangkan. Lirik lebih powerful daripada tembang. Karena itu Sapardi Djoko Darmono yang meninggalkan lirik-lirik yang hebat itu, tidak puas. Maka ada musikalisasi puisi. Itu musikalisasi lirik. Lirik dibuat menjadi lagu supaya lebih influential, lebih menyentuh, orang yang tersentuh oleh sekedar kata-kata, ya nggak apa-apa, itu orang punya bakat-bakat. Tapi ada banyak orang yang tersentuh itu oleh kesunyian lirik. Lirik itu sunyi sepi, tapi lirik bisa membangkitkan kita. Liriknya The Beatles itu keren. Itu lirik perlawanan. Bagi siapa yang memiliki watak rebellious, ya dia kawannya The Beatles. Tapi ada lagu Indonesia, lagunya kayak tadi. Anak itu waktu itu masih SMP, itu sudah menyanyikan Kutunggu dan Kutunggu. Nah itu kan isinya menggambarkan semua, kapankah dunia berganti, semuanya penghuni baik hatinya, tiada iri dong, tiada segala rupa itu, dan semuanya orang-orang yang terpuji. Itu lebih mitologis daripada lagunya The Beatles. Yang lagu-lagu The Beatles, lagunya John Lennon, itu lagu-lagu mitologis. Imagine itu mitologis. Tapi ya sudah tentu saya membuat lebih dari kaki itu karena dia orang Indonesia, dan karena dia masih kanak-kanak macam itu menyanyikan lagu itu dengan keberbedaan. Barangkali dari kaki sendiri tidak pernah menyadari apa arti rebellious, apa arti the myth dari lagu lirik-liriknya. Ini tidak penting.
Tapi kita mendapatkan itu sebagai suatu warisan kebudayaan yang ada di dalam kehidupan kita. Kebudayaan itu sebagai suatu sistem nilai itu lengkap, lengkap dalam dirinya. Ada ajaran etika, hukum etika, etika ajaran moral. Intinya sehari apa? Jadilah manusia baik. Itu etika mengajarkan supaya kita jadi manusia yang baik. Etika keagamaan bicara begitu, etika nenek moyang kita bicara begitu, etika yang berkembang dalam tradisi bicara begitu. Dan yang namanya etika itu, Bung, kita tidak terlampau menyadari. Etika itu kemudian melahirkan sesuatu yang namanya budi pekerti. Budi pekerti itu bukan barang yang berdiri sendiri dalam budaya, bukan. Budi pekerti adalah barang yang dibangun di atas jatuh bangunnya ajaran tentang etika dan moralitas. Budi pekerti mewujud dari etika dan moralitas itu lirik yang terbayang, tapi tidak ada lirik yang bisa ditemukan tulisannya. Lirik itu terbayang. Orang antropologi itu punya kebanggaan yang agak sedikit berlebihan. Jangan bedakan antara seni dan ilmu pengetahuan. Ya karena itu ketika saya menggarap persoalan petani tembakau dan lahirlah The Politics and the Poetics of Peasant Resistance, itu saya tergila-gila pada gagasan tentang poetik. Tapi Bung, sebagai orang Jawa itu mau kencing aja poetik. Habis kencing, bersih-bersih, masuk kamar, poetik. Tindakannya masuk kamar, tindakannya duduk meditasi, tindakannya membagi makanan bagi sesama. Wah, itu semuanya poetic expression. Jadi kelar Bung. Kelar, tidak ada yang patut saya kagumi yang saya terima dari dunia lain, karena ngapain dunia lain gitu. Jadi ada satu model pemikiran yang berlangsung hanya setahun. Sesudah setahun berdiri karena tetap buang terus saya berpikir tentang politik dan poetik itu dalam perspektif orang Jawa. Tentu saja saya tidak fanatik dengan Jawa, tapi model Javanese resistance itu keren, Bung. Javanese resistance itu mirip dengan orang Ethiopia, peribahasa Ethiopia yang dikutip oleh James Scott dalam bukunya yang keempat tentang perlawanan, The Art Domination and the Art of Resistance. Apa? Resistensi itu sebuah art. Itu yang membuat saya betul-betul setuju dengan gagasan jangan memisahkan ilmu pengetahuan dan kesenian. Jadi cara saya berkata-kata dalam dunia akademik itu kata-kata kesenian, sehingga disertasi yang disebut karya ilmiah, karya akademik itu begitu di tangan penerbit nggak ada satu kata yang saya coret, karena saya sudah poetik, karena saya sudah menjadi bagian dari art dalam saya. Wah, itu Bung, ini membuat saya menjadi hadir, menjadi menyadari betul aneka macam corak perlawanan politik. Dan ini begini, kalau perspektif orang perbukuan, orang yang percaya pada buku ya, tapi Anda tidak usah ikut, karena buku itu juga siapa tahu itu tidak benar. Tapi begini, kebudayaan yang jatuh bangun itu kita tidak boleh nangis, karena itu proses dialektis dalam hidup yang berulang. Enggak perlu nangis. Zaman Bung Karno orang-orang tua ada yang menangis karena jatuhnya kekuasaan. Zaman Soeharto bukan hanya menangis tapi berdarah-darah dan mengamuk. Tapi berganti kemudian zaman Jokowi ngamuk-ngamuk dan orang nangis. Jadi Gunawan Muhammad itu nangis di televisi. Jadi
personalizing political phenomena, personalizing. Padahal itu bukan perkara personal. Politik itu tanggung jawabnya orang banyak. Politik itu seperti panas matahari. Satu orang kepanasan, berjuta-juta orang juga kepanasan. Jadi jangan menangis karena matahari memanasin kita. Enggak, emangnya lu aja yang dipanasin. Semua dipanasin. Oleh kelakuan Jokowi semua orang dilukai perasaannya, dilukai aspirasinya, dilukai gambaran dan imajinasi masa depannya di bidang politik. Jokowi disebut loh itu dengan ritual yang barangkali 2 hari 2 malam oleh majalah Amerika bahwa Jokowi adalah the new hope apa? Nah, begini Bu, ini kaitannya dengan satu fenomena yang lain. Karena kita mau membaca kebudayaan sebagai sistem, itu ada kaitan dengan satu sama lain. Itu dalam hidup itu ada orang yang bisa menjadi untuk dan on behalf of dirinya sendiri, menjadi. Itu tidak mereseki sistem, tidak mereseki masyarakat, tidak mereseki birokrasi pemerintahan dan birokrasi swasta. Boleh bisa kok menjadi dirinya. Tapi celakanya dalam hidup ini begitu banyak orang yang tidak pantas sama sekali. Tidak pantas, tidak patut, tidak punya kompetensi, tidak apa kecuali diri sayur. Tapi dia ini menjadi, enggak jadi bohong, lalu dia dijadikan. Itu filsafatnya seorang psikolog. Wah, keren kali. Dia punya filsafat tentang menjadi dan dijadikan. Jadi dijadikan itu bohong-bohongan, itu bagian dari kebohongan dalam dunia sistem. Ya politik maupun birokrasi. Bimbing sayur kan dipaksa dijadikan dengan instrumen hukum, dengan instrumen politik, dengan instrumen apa namanya bantuan sosial. Tipu menipu, Jokowi menipu bahwa bantuan sosial datangnya dari dia. Padahal itu program, tanya sama Sri Mulyani kalau mau tahu yang benar. Itu program itu rakyat punya, tapi diklaim itu punyaku. Silakannya ini bagian dari kebudayaan yang menampilkan wajah kekuasaan yang jatuh bangun, melukai kita, melukai serupa-rupanya kita, dilukai oleh persoalan itu. Tapi jangan ikut luka, lebih baik tidak ikut luka. Tahu Bu, di rumahku itu ada fotonya Jokowi presiden. Karena dia sendiri kan, dia tidak punya wakil. Dia sendiri foto itu. Lalu di kiri kanannya tak taruh foto cucuku, cucu nomor 1 dan cucu nomor 2. Karena sudah begitu rupa kawan-kawan demo, kawan-kawan ini menangis dan sebagainya. Saya enggak demo dan enggak menangis, tapi foto Jokowi itu saya turunkan dengan bisku. Turun. Apakah Anda tidak percaya, apakah Anda mengira bahwa itu hanya buruk? Tidak, Bu. Dalam dunia keilmuan atau di sistem akademik dan antropologi itu, apa yang namanya guyon, apa yang namanya gurau, apa yang namanya sekedar pasemon, sekedar kritisisme, itu real. Jadi Jokowi itu secara hukum masih presiden, tapi secara faktual di rumahku dia sudah bukan presiden. Sudah bukan presiden. Dan saya mengajak anak cucu saya untuk being rebellious. Perlawanan budaya. Kita tidak mengajarkan sesuatu yang namanya rebellious. Itu artinya pendidikan tidak menyampaikan sesuatu sistem nilai yang namanya sesuatu yang ditakuti oleh zaman Soeharto itu. Provokasi dan ada saya
pendidikan harus mengajarkan sesuatu, wujudnya ribelis, wujudnya watak-watak ribelis, tapi ada sesuatu yang namanya nanti contoh. Nah, begitu Bung jatuh bangunnya peradaban, jatuh bangunnya kebudayaan. Jadi kenapa kita sebagai saksi dari jatuh bangunnya itu? Ketika kita tahu jatuh, besok itu akan bangun. Nanti akan ada harapan baru. Barangkali akan jatuh lagi, tapi kita punya harapan baru. Hidup Bung, itu cukup indah untuk punya harapan. Daripada Anda menangis, kegerungan, dan merasa tidak punya harapan, tidak punya janji masa depan. Harapan dan janji masa depan adalah bagian dari ruh. Itu separuh ruh kehidupan manusia. Mereka yang mati karena ada presiden mati, mereka yang kegerungan, yang kelujutan karena ada pemerintahan yang berganti, dia ikut mati bersama matinya sistem pemerintahan. Nah, ada lagi yang bisa menjelaskan itu, Bung, tentang hasrat untuk menjadi, tetapi ada yang ingin menjadi, itu hasrat namanya. Tapi kalau orang tidak punya kemampuan dan dia hanya dijadikan, itu namanya nafsu untuk menjadi. Prosesnya panjang dan dia tidak pernah menjadi, dia hanya manusia dijadikan. Itu artinya dia itu lempung atau boneka, tapi kepanjingannya apa? Ya ironis, Jawa itu kalau membuat keripik itu pedesnya minta ampun. Kowe ini lempung kepanjingannya apa? Jadi lempung nggak punya perasaan, lempung nggak punya etika, lempung nggak punya bangunan moralitas, lempung tidak punya yang namanya begitu. Jadi hanya lempung, hanya boneka. Tapi kebetulan dia punya kehidupan. Bung, ini pikiran macam ini ditulis oleh orang yang namanya David McClellan. Itu orang psikologi. Dia bicara, Bung, orang yang punya the will to power itu orang-orang yang mempunyai virus dalam dirinya, virus namanya need for achievement. Teori itu udah kuat, pengaruhnya udah tidak begitu banyak. Hanya malam ini dia punya pengaruh ketika saya harus menjelaskan kebudayaan sebagai sistem, kebudayaan sebagai simbolik sistem. Bung, kalau kita ngomong simbolik sistem itu tafsir simbol terhadap kebudayaan, ya dilakukan dengan cara semacam ini. David McClellan menggambarkan itu ada orang yang punya ambisi dan layak memenuhi ambisinya, dia punya prasyarat. Tapi ada orang yang tidak punya apa-apa tapi punya ambisi, punya keserakahan. Pak Jokowi adalah gambaran semacam itu. Saya tidak pernah mengklaim diri saya dekat, tidak pernah apa-apa. Tapi ketika dia mau jatuh, dekat-dekat jatuh, orang demo dan sejenisnya, saya tidak ikut. Saya berjarak dengan fenomena politik, betul-betul berjarak supaya saya bisa melahirkan apa yang namanya lirik. Lirik saya bukanlah lirik yang bisa menjadi lagu terenda, dan saya tidak perlu. Lirik saya adalah lirik perlawanan. Lirik saya adalah roh dari orang biasa yang bisa meniadakan orang penting macam Jokowi. Hilangnya foto Jokowi di rumah saya adalah deklarasi paling tegas, paling jelas. Hukum, fenomena hukum, fakta hukum, legal supremacy itu barang yang bohong. Yang tidak bohong ialah lirik yang hidup dan berkembang di sekitar kita, lirik yang bisa menggantikan Jokowi dengan cucu-cucu saya, dan cucu saya yang paling kecil saya tempatkan di paling tengah.
Di tempat Jokowi sudah tidak ada yang mendampingi kakak-kakaknya. Begitu Bu. Model perlawanan itulah antropologi sebagai suatu sistem. Jadi ada yang jatuh tapi ada yang bangun. Saya untuk apa nangis? Untuk apa menangisi barang yang jatuh? Kan kita sendiri punya fenomena macam itu. Kita punya honor banyak, lalu dalam waktu sebentar habis. Nggak usah nangis, besok ada ceramah lagi dan ada honor lagi. So tiap hari semacam itu. Hidup itu bangunan sebuah peradaban yang jatuh bangun. Jangan pernah lupa peradaban Islam di Cordoba 500 tahun dominan di dunia, tapi peradaban itu jatuh dan diganti oleh peradaban yang lebih cocok dengan zamannya, yang lebih cocok dengan angkatan apa yang namanya modern negeri. Bung, saya kira saya tidak usah menambah lagi hal-hal yang semacam itu, tapi saya ingin menegaskan saya suka pada lirik-lirik karena lirik itu menghidupi jiwa saya, lirik itu menghidupkan kreativitas saya, lirik itu menambah sensitivitas seni maupun akademik saya. Ya begitu Bu, dan lirik membuat bangsa bertahan dalam hidup. Tidak peduli ada orang yang jungkeng, ada yang jatuh, ada yang bungsep, ada apa, silahkan jatuh, silahkan apa, lirik tetap bersama kita. Begitu Bung, terima kasih banyak. Kang Sobari luar biasa malam ini. Sebuah sajak dari Strategikal Sumbari, kutipannya saja. Yang tertusuk padamu berdarah padaku. Dari Rendra. Mari pecahkan jam dinding, ambil jarumnya, jadikan luka. Karena kami arus air kali dan kamu batu tanpa hati, maka air akan mengikis batu. Kita panggil Presiden penyair.